Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di seri perkuliahan database saya. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang terbaik dan berikutnya juga terbaik buat kalian semua ya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teknik perancangan. Jadi perancangan database yang dalam hal ini kita akan menyampaikan tentang teknik perancangan dengan model berbasis objek, yaitu yang kita sebut sebagai Entity Relationship Diagram. Di perkuliahan kali ini kita akan membahas secara detail tentang IRD, kemudian Anda akan bicara secara spesifik tentang entity, kemudian tentang atribut. Ya, karena di sini ada entity relationship diagram, ya, sehingga kita akan bahas secara bertahap. Kemudian setelah itu kita akan bahas tentang atribut dengan berbagai macam turunannya atau berbagai macam bentuk atribut. Kemudian kita juga bicara tentang berbagai macam kunci-kunci atribut, ya. Nah, jadi seri ini seperti itu. Nah, di seri berikutnya kita akan bahas tentang teknik kardinalitas, ya. Saya yakin proses step by step ini memang bertahap dan ini tentunya akan bisa memahami secara konsep dan tentunya implementasinya juga akan jauh lebih baik ya. Oke, kita mulai saja untuk perkuliahan kali ini. Oke, namanya juga entity relationship diagram. Masih ingat ya bagaimana penyajian model database dengan gambar atau dengan bagan. Masih ingat dulu ya? Ini termasuk kategori data model berbasis objek. Kenapa disebut sebagai data model berbasis objek? Karena memang ini adalah bagaimana Anda mendesain ya sebuah database yang orientasinya atau pendekatannya adalah objek. Di mana di situ Anda akan mengenal tentang apa itu entitas, apa itu atribut, apa itu relasi antar entitas yang digambarkan dalam bentuk diagram, kan begitu ya. Nah, oke. Baik. Nah, sebetulnya apa sih IRD ya? Kemarin sudah ya. Jadi itu satu model tadi. Satu model bagaimana menjelaskan hubungan antar data dalam suatu database. Berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Kan begitu. Ya, misalkan, oke, Anda ingin mendesain sebuah database perpustakaan, maka di situ Anda bisa menggambarkan objek-objek apa saja yang terlibat. Nah, objek apa saja itu yang sering disebut sebagai entitas. Kemudian hubungan antar objek seperti apa. Kemudian yang menjelaskan, yang mendeskripsikan suatu objek itu apa. Itu yang disebut sebagai atribut. Jadi memang ini gambaran ya, yang digambarkan dalam bentuk diagram. Makanya kalau IRD pasti dalam bentuk diagram ya. Nah, fungsi IRD sendiri sebetulnya adalah digunakan untuk memodelkan kebutuhan data dari suatu organisasi ataupun apapun yang Anda butuhkan gitu ya, yang memang biasanya dilakukan oleh seorang sistem analis pada saat ingin persyaratan untuk mengembangkan sistem. Artinya gini, pada saat Anda ingin membangun sebuah sistem berbasis database, tentunya harus ada orang yang bisa mendefinisikan model data apa saja yang harus dibuat, ya kan? Bentuk-bentuknya mau seperti apa, kebutuhannya kayak apa. Nah itu salah satunya bisa digambarkan dalam bentuk IRD kan gitu ya. Oke. Kemarin kan saya kira pada saat kita belajar tentang data model teman-teman sudah tahu ya. Oke, nah kalau bicara tentang IRD untuk teori kali ini kita hanya akan bicara tentang dua saja hari ini. Yang pertama adalah bicara tentang entitas, ya kan? Namanya juga entity relationship diagram. Entitas itu bisa benda, bisa objek gitu ya, yang mewakili sesuatu di dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek lainnya. Atau contoh gini, ada objek mahasiswa, ya, atau ada itu sebagai makhluk hidup ya,
atau mungkin ada objek dosen. Antara mahasiswa dengan dosen pasti mempunyai sesuatu yang berbeda dong. Oh, ini objek mahasiswa, ini objek dosen. Ini entitas dosen, ini entitas mahasiswa. Berarti ada sesuatu yang membedakan kenapa disebut sebagai mahasiswa, kenapa disebut sebagai entitas dosen. Itu entitas. Di mana yang mendeskripsikan karakter dari suatu objek dalam suatu entitas, itulah yang disebut sebagai atribut. Kenapa disebut sebagai entitas dosen? Karena dia mempunyai atribut-atribut yang mewakili, yang mendeskripsikan dia sebagai entitas dosen. Kenapa disebut sebagai entitas mahasiswa? Karena ada atribut-atribut yang mendeskripsikan, yang mendefinisikan dia adalah seorang mahasiswa. Kenapa? Oh, ada nomor induk mahasiswa. Oke. Kalau dosen ada nomor induk dosen misalkan. Itulah yang disebut sebagai entitas. Siapa yang mendefinisikan? Namanya atribut. Kan gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, entitas ini sebetulnya akan diturunkan menjadi sebuah tabel. Jadi pada saat Pak Kusnawi bilang entitas, sebenarnya representasi Anda ini adalah sebuah tabel. Ya kan? Walaupun dalam kenyataannya, misalkan suatu saat saya ada 5 entitas yang saya definisikan, tetapi di dalam prakteknya ada 6 tabel. Nah, ini ntar ada teorinya yang disebut sebagai mapping table. Jadi transformasi dari sebuah IRD dalam bentuk relasi antar tabel. Oh, tadi kita mendefinisikan ada 5 entitas, di mana entitas itu menunjukkan tabel, tapi setelah menjadi database atau tabel relasional menjadi 6. Nah, ini karena ada aturan-aturan ya. Kita akan bahas di teori-teori atau di seri database berikutnya kan gitu ya. Oke, baik. Tentang entitas ya. Nah, tadi kan bisa objek, bisa benda. Jadi untuk bentuk entitas itu ada makhluk hidup. Tadi ya contoh, entitas mahasiswa, entitas pegawai, entitas dosen. Itu adalah entitas makhluk hidup. Kan gitu ya, apapun. Kemudian ada entitas benda mati. Contohnya mobil, rumah, handphone, ruang kelas, laboratorium, atau yang lain. Ya, berarti itu suatu objek atau benda ya yang berupa benda mati. Ya. Kemudian yang ketiga, memang menggambarkan tentang sebuah abstraksi, sebuah abstrak. Jadi misalkan kalau Anda bekerja di suatu perusahaan, ya kan, berarti Anda adalah seorang pegawai. Kemudian di perusahaan itu kan memposisikan Anda bekerja di departemen mana? Oh, berarti pasti ada entitas departemen. Berarti saya harus bikin tuh entitas departemen. Nah, entitas departemen itulah yang disebut sebagai abstrak. Ada konsep, suatu entitas yang memang harus kita ciptakan, karena entitas itu akan mempengaruhi, atau entitas itu adalah salah satu entitas yang akan dibutuhkan oleh entitas lain pada saat melakukan satu proses misalkan, ya kan? Atau contoh yang lain misalkan ya, contohnya misalkan di sini, oke, ini saya pakai ini aja, misalkan blue, ya oke. Misalkan mata kuliah, ya saya lihat mata kuliah. Nah, mata kuliah ini itu kan misalkan ada entitas dosen, ada entitas mahasiswa, di mana terjadi proses proses belajar mengajar. Kamu ngambil mata kuliah apa? Itu mahasiswa. Kamu mengajar mata kuliah apa? Oh, berarti pada saat ada entitas dosen, entitas mahasiswa, berarti kan harus ada definisi mata kuliah apa. Oh, mata kuliah pengolahan basis data, berapa SKS gitu kan. Kodenya apa? Nah, berarti Anda akan mendefinisikan sebuah entitas. Itu yang disebut sebagai entitas abstrak atau konsep. Yang memang harus kita klik, yang harus kita butuhkan pada saat melakukan proses terkait dengan proses belajar mengajar, karena membutuhkan sebuah informasi, sebuah objek mata kuliah. Itu contoh. Ya. Jadi ada abstrak atau konsep. Yang keempat, peristiwa. Nah ini adalah satu entitas yang memang terjadi karena satu peristiwa atau satu kejadian
yang melibatkan entitas lain. Contoh misalkan, ini peminjaman, ya. Ini proses di perpustakaan. Misalkan saya saya adalah mahasiswa sebagai apa namanya? Sebagai istilahnya apa kita? Sebagai anggota. Kemudian saya ke perpustakaan ada buku, ya kan? Ada buku. Kemudian loh, ini apa ini? Berarti prosesnya adalah bagaimana? Berarti saya kan meminjam buku. Berarti kan ada entitas buku, ada entitas misalkan anggota, ada processing peminjaman. Kalau pinjam berarti di situ ada tanggal pinjam, siapa yang minjam, bukunya apa saja, berarti itu kan harus ada entitas yang menjelaskan tentang peristiwa peminjaman. Nah, jadi kalau itulah yang disebut sebagai entitas peristiwa. Bisa peminjaman, misalkan ada customer, ada barang, terjadi proses penjualan, berarti siapa yang membeli, ya kan, barangnya apa, namanya apa, misalkan berarti harus ada penjualan, atau ini yang namanya adalah entitas peristiwa. Nah, biasanya entitas atau bentuk peristiwa itu memang suatu entitas yang memang terjadi karena ada proses dari entitas yang lain. Biasanya seperti itu ya. Nah, dalam prakteknya, dalam prosesnya Anda akan lebih tahu lagi. Nah, oke. Sip. Ya. Baik. Oke, kemudian ya. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Oke, cukup ya. Bentuk entitas ya. Jadi oke. Contoh ya. Nah, ini adalah notasi atau simbol entitas, ya kan? Notasi atau simbol entitas ya. Oke, mungkin baik. Ini ya. Oke. Oke. Ya, ya. Waduh, ini kok jadi ya sudah. Oke. Oke ya. Ini kok nggak jalan. Oke, baik ya. Jadi ini simbolnya teman-teman. Ini simbolnya ya. Ini adalah simbol entitas. Oke, gampang. Kalau simbol ini seperti persegi 4 gitu ya. Baik, kemudian teman-teman, kalau bicara tentang entitas itu ada strong entity, ada weak atau weak entity. Jadi kalau suatu entitas dia berdiri sendiri, suatu entitas itu tidak tergantung atau tercipta karena entitas lain, itu namanya adalah entitas kuat. Ya, jadi simbolnya seperti ini. Sedangkan suatu entitas yang jika keberadaannya itu karena entitas lain, jika keberadaannya karena lahir dari entitas lain, maka disebut sebagai entitas lemah. Nah, simbolnya seperti ini. Ya, jadi saya akan selalu menjelaskan ini entitas lemah, entitas kuat gitu ya di dalam contoh-contoh di proses-proses berikutnya ya. Jadi ada entitas kuat, ada entitas lemah ya. Baik. Oke. Tentang entitas ya. Nah, sekarang coba dari teman-teman lain deh sampaikan ke saya kira-kira di sekitar lingkungan Anda yang sekarang Anda duduk di situ, adakah yang entitas kuat, adakah entitas lemah? Silakan, ada yang mau mencoba? Coba silakan siapa ya? Oke. Mas ini deh, saya pengen Mas Yuda. Halo Mas Yuda. Halo, Pak. Oke. Mas Yuda, di sekelilingmu ada nggak suatu entitas, itu ada entitas kuat, atau di situ juga ada entitas lemah? Kira-kira apa contohnya di lingkungan Anda? Oh, tadi apa pengertiannya apa ya? Kalau mungkin contohnya itu kayak manusia itu kan banyak, Pak. Ya, kalau manusia berarti entitas kuat. Entitas Ya kan? kuat, ya. Kemudian entitas lemahnya apa kira-kira? Kalau pengertiannya apa, Pak, tadi yang lemah itu? Entitas lemah adalah entitas yang muncul atau keberadaannya karena tergantung entitas lain. Itu entitas lemah. Oh, iya. Apa kira-kira maksudnya? Kurang tahu sih, Pak. Nah, contoh begini ya.
Anda itu adalah seorang karyawan. Berarti Anda entitas karyawan. Karena dia karyawan, itu entitas kuat pasti kan? Ya. Kemudian karena Anda adalah seorang karyawan, Anda berhak mendapat tunjangan. Ada tunjangan istri, tunjangan anak, ya kan? Berarti tunjangan itu adalah suatu entitas, tetapi entitas lemah. Kenapa? Karena tunjangan itu adalah keberadaannya tergantung pada entitas karyawan. Nah, gitu loh. Ya, jadi itu. Ya, jadi contoh entitas kuat sama entitas lemah. Karena apa? Ini penting sekali pada saat teman-teman akan memapping sebuah entitas ke dalam bentuk tabel. Jadi kalau entitas kuat dia akan berdiri sendiri, sedangkan entitas lemah dia akan tergantung pada entitas lain. Jadi akan muncul sebuah relasi di dalam suatu entitas gitu. Gitu ya teman-teman. Oke, makanya tolong coba Anda perhatikan ya. Anda perhatikan, kemudian Anda coba analisa dan seperti apa. Oke ya. Tidak apa-apa, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian yang kedua kita akan bicara tentang atribut. Tadi bilang ya, atribut apa? Atribut adalah yang mendeskripsikan, yang menjelaskan tentang suatu entitas. Ya, jadi atribut itu merupakan karakteristik dari sebuah entitas. Ada yang menyebut feel, boleh ya. Atribut ada yang menyebut apalagi selain feel. Mungkin properti boleh kalau kita bicara di Java programming ya biasanya ya. Nah, jadi atribut ini merupakan karakteristik dari suatu entity atau entitas ya, yang memang dia menggambarkan antar entitas yang lain. Contoh, ya, ada entitas mahasiswa misalkan. Oh, kalau entitas mahasiswa, ya, jadi ini ada entitas mahasiswa ya. Oke, atributnya apa saja? Ada NIM, ya, ada nama, ada alamat, ada jurusan, nomor, dan nomor HP. Jadi ini adalah atribut-atribut yang mendefinisikan bahwa dia adalah seorang mahasiswa atau entitas mahasiswa. Ya, kenapa Yuda itu mahasiswa? Karena punya NIM, punya nama, gitulah. Ya. Nah, ini mahasiswa berarti entitas ini yang makhluk hidup ya. Kemudian ada ruangan. Ruangan itu ada kode ruang, ada nama, ya, ada kapasitas misalkan. Ya, ada kapasitas. Nah, ini kan berarti atribut yang menjelaskan tentang ruangan itu. Ya, kode ruangannya berapa? 731. Nama ruangannya apa? Misalkan ya. Unit 7. Kapasitasnya 40 misalkan ya. Kemudian yang ketiga contoh ada yang namanya entitas mata kuliah. Nah, ya kan? Kalau kita lihat mahasiswa itu entitas kuat, ruang kuat, sedangkan mata kuliah itu adalah abstrak. Ya, dia memiliki apa? Kode mata kuliah, misalkan ya. Kemudian apa namanya? SKS misalkan. Kemudian jenis mata kuliah misalkan. Nah, ya. Jadi inilah atribut-atribut. Namanya atribut, yaitu karakteristik dari suatu entitas. Kenapa itu kok entitas mobil? Kenapa itu entitas pohon? Kenapa itu entitas misalkan kendaraan misalkan, ya kan? Karena ada atribut-atribut yang menjelaskan bahwa dia adalah entitas mobil, dia adalah entitas mahasiswa, dia adalah entitas apa dan seterusnya. Itu atribut. Ya, atribut sering disebut sebagai field atau kolom. Ya, nama kolom di suatu tabel, ya, atau properti boleh, ya. Jadi banyak istilah yang bisa Anda lakukan. Baik. Entitas sudah, atribut. Nah, kalau bicara tentang atribut, ya teman-teman, itu ada nah ini contoh lagi ya. Nah, coba. Kenapa disebut sebagai mahasiswa? Karena memang ada atribut-atribut yang menyertainya. Sehingga ini disebut sebagai entitas mahasiswa. Apa? Oh, ada NIM, ada jenis kelamin, ada nama, misalkan. Ya, oke. Contoh yang lain ini, entitas ruangan. Kenapa ini kok disebut sebagai ruangan? Karena ada yang mendefinisikan, ada yang menjelaskan. Siapa itu? Atribut. Ya, sehingga ini disebut sebagai entitas ruangan. Misal, oh ada kode ruang, nama ruang, panjang, lebar, luas, dan seterusnya. Kan gitu ya. Oke, ini contoh
tentang hubungan entitas dan atribut. Oke. Baik, nah untuk atribut sendiri, ini simbolnya seperti ini ya. Jadi kayak elips gitu ya. Jadi ntar Anda akan, kalau Anda lihat simbol, oh ada jajaran genjang, ada elips gitu, kemudian ada panah untuk menunjukkan sebuah atribut, berarti itu adalah sebuah entity relationship diagram. Kan gitu ya. Oke. Nah, kalau bicara tentang atribut teman-teman, Anda harus paham. Jadi pada saat Anda mendefinisikan suatu atribut untuk entitas, ternyata atribut juga banyak jenisnya. Ada suatu atribut yang memang dia tidak bisa dibagi lagi. Disebut sebagai simple atribut. Atau suatu atribut yang ternyata bisa Anda pecah lagi. Itu berarti namanya composite atribut. Gitu lah. Atau yang kedua, ada di sisi nilai, ada single value atribut. Suatu atribut yang dia hanya bisa menyimpan satu nilai. Tetapi ada juga atribut yang ternyata dia bisa menyimpan lebih dari satu nilai. Misalkan namanya adalah multiple atribut misalkan. Sorry. Kemudian ada suatu atribut yang nilainya tidak boleh nol, tidak boleh kosong. Harus diisi. Itu yang kita sebut sebagai mandatory atribut. Ya. Oke. Kemudian ya. Berikutnya adalah ada yang namanya atribut turunan. Jadi suatu atribut yang ternyata ya dia itu terjadi karena adanya atribut yang lain. Itu atribut turunan. Ya, jadi nih. Oke. Ya. Kemudian yang berikutnya bicara tentang atribut, Anda bisa mendefinisikan bahwa suatu atribut itu bisa menjadi atribut kunci. Nah, ini kita akan bahas satu-satu. Dan ini teman-teman wajib paham, ini harus tahu semua ini. Ya. Oke. Baik, yuk kita bahas satu persatu. Apa itu atribut atribut kunci misalkan ya. Oke. Nah, ayo. Ya. Oke. Atribut kunci itu adalah simple atribut itu adalah atribut yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Contoh, suatu entitas barang, ya kan? Itu punya atribut harga. Harga itu ya harga, tidak bisa diubah-ubah, ya kan? Oke, atau mempunyai gaji, ya. Jadi misalkan ya tadi tabel barang, tadi kan ada tabel barang ya. Tabel barang misalkan, ya. Itu kan tadi ada beberapa atribut, atribut harga, kode barang, dan seterusnya. Nah, ada satu atribut yang namanya simple atribut, atribut yang memang tidak dapat dibagi-bagi lagi, ya. Oke. Baik, kemudian ya. Oke. Berikutnya ya, itu adalah composite atribut. Ini atribut yang ternyata bisa dipecah ya menjadi atribut-atribut yang lebih mendasar. Ya. Misalkan, oke. Contoh kalau kita lihat di sini, ya. Ini ada sebuah atribut nama pada suatu entitas pegawai, ya kan? Ternyata kebutuhan di lapangan, karena Anda mengalami kesulitan untuk mengenal siapa nama depannya, siapa nama belakangnya, dan siapa nama tengahnya, maka atribut nama ini Anda pecah lagi. Menjadi apa? Menjadi nama depan, ya kan? Kemudian menjadi nama tengah, dan menjadi nama belakang. Jadi suatu atribut ini, ya kan, nama bisa menjadi 3 atribut yang lebih mendasar.
Nah, kalau Anda menemukan masalah ini sangat tergantung pada masalah Anda. Karena biasanya misalkan ya kemarin, saya pengen menampilkan nama depan karyawan saya. Kalau Anda menggunakan nama doang, itu biasanya berarti Anda harus menggunakan fungsi yang lain untuk bisa hanya menampilkan nama depan Anda. Tapi kalau Anda udah dipisah, ada atribut nama depan, nama belakang, itu lebih enak dalam proses pengolahan atau dalam proses hal-hal yang lain terkait dengan database. Oke? Baik. Nah, berikutnya teman-teman ya. Oke. Tadi sudah ya, simple atribut kemudian composite atribut. Bicara tentang atribut, berikutnya adalah ada yang kita sebut sebagai single atribut di sisi nilai. Ya. Jadi di sisi nilai itu ada yang namanya simple atribut. Ya. Apa itu? Yaitu yang memiliki nilai tunggal. Ya, hanya memiliki nilai tunggal. Misalkan nomor branch B001 misalkan, ya. Kemudian mahasiswa NIP 13.11.123. Artinya memang setiap atribut bernilai tunggal, ya. Oke. Loh, Pak, memang ada atribut yang bernilai banyak? Ada. Makanya dalam teori database, suatu nilai itu harus bernilai tunggal. Nah, kalau misalnya bernilai banyak, ntar ada prosesnya. Nah, harus bagaimana? Ya. Tapi prinsipnya untuk hari ini kan Anda harus harus memahami berbagai jenis atribut. Oke, ya. Berikutnya adalah, nah ini contoh ada diskusi lagi di sini ya. Tanggal lahir ini termasuk kategori ini kategori apa kira-kira? Tanggal lahir itu termasuk kategori simple atribut atau composite atribut, teman-teman. Ada yang tahu? Ayo. Tanggal lahir itu termasuk kategori simple atribut atau composite atribut. Bisa nggak tanggal lahir itu dipecah lagi menjadi beberapa atribut? Misalkan tanggal aja bisa ya. Tanggal saja, bulan saja, atau lahir saja itu boleh. Intinya sesuai dengan kebutuhan Anda gitu ya. Ini pada saat Anda saya pengen menampilkan semua karyawan yang lahir di bulan Juni misalkan. Udah, Anda tinggal menggunakan select kolom atribut untuk bulan saja. Ya, walaupun mungkin juga ada kelemahannya, berarti Anda membutuhkan penyimpanan atau resource tabel yang banyak misalkan. Tapi di sisi efisiensi mungkin jauh lebih mudah. Ya kan? Anda tidak perlu harus menggunakan format atau fungsi untuk menampilkan sebuah bulan misalkan. Ya, jadi tanggal lahir bisa ya termasuk kategori composite atribut. Kalau golongan darah itu masuk composite atribut atau simple atribut? Ayo. Golongan darah kan ada AB, ada B, ya berarti pasti golongan darah ya sudah gitu ya. Berarti golongan darah ini termasuk kategori simple atribut ya, dan juga kategori single value itu tunggal kan gitu ya. Oke, baik. Sip. Oke, berikutnya adalah multi-value atribut. Sorry ya. Jadi suatu atribut yang bernilai lebih dari satu. Contoh, gelar, ya kan? Kan Anda mungkin besok gelarnya doktor, profesor, nah, ya kan? Maka kalau kita lihat ini adalah atribut suatu pegawai, ini juga atribut, ini atribut. Tapi di sini kok ada gelar. Oh, berarti kalau simbolnya seperti ini, berarti adalah atribut bernilai ganda. Oh, kalau ini nama boleh, tapi kalau misalkan Anda mau pecah lagi boleh, ya. Tadi misalkan ada 3 ya kan? Nama depan, nama belakang, nama
tengah, boleh saja. Ya, saya ulang lagi, ini sangat tergantung pada kebutuhan teman-teman. Oke? Ya, jadi contoh lagi selain gelar apa yang suatu atribut bernilai banyak? Ayo. Ada yang mau menjawab? Ayo. Contoh, misalkan nomor telepon itu bisa nggak multiple atribut? Bisa mungkin, Pak. Bisa kan? Anda kan nomor Telepon teleponnya ada rumah gitu. 10. Iya, 1 untuk pacar, 2 untuk kakak, 1 untuk kekasih gelap, 2 untuk istri misalkan. Nah, ada banyak. Nah, ya, contoh kan. Selain nomor telepon, mana yang termasuk kategori multiple atribut? Selain gelar, kemudian nomor telepon. Kira-kira apa? Ayo. Ada? Mas Huda hobinya apa saja? Hobinya apa ya? Ya mungkin kayak gambar. Ganda itu bisa, Pak, ya, hobi-hobi. Nah, berarti ganda kan? Ya. Hobinya ada makan, ada tidur, ada main HP, dan seterusnya. Misalkan gitu ya. Iya nggak? Ya, ya, Pak. Berarti ya, paham ya? Jadi itu multiple atribut gitu lah. Termasuk kategori ya. Oke. Sip. Ya. Teman-teman, Anda tuh besok kalau udah betul-betul punya kemampuan bagaimana menganalisa sebuah kebutuhan data, mendesain sebuah database itu keren banget loh ya. Karena itu kebutuhan-kebutuhan yang orang itu tidak akan dilupakan gitu loh ya. Dan itu sangat luar biasa. Oke. Nah, tadi ya. Nah, ya kan? Hobi termasuk multiple atribut. Nomor telepon juga bisa gitu ya. Oke. Baik. Jadi itu tentang varian atribut. Ya. Jangan khawatir, ntar Anda akan sering dapat contoh yang banyak sehingga lama-kelamaan Anda akan paham tentang berbagai macam jenis atribut dan contohnya. Next. Nah, kemudian berikutnya tadi ya ada namanya mandatory atribut tahu ya. Jadi suatu atribut yang memang nilainya tidak boleh kosong. Harus diisi. Karena memang itu harus ada. Karena mungkin atribut itu sebagai primary key. Atribut itu sebagai kunci. Jadi nggak boleh kosong. Misalkan name. Name nggak boleh kosong dong. Gitu loh. Kan gitu. Name nggak boleh kosong. Ya kan? Kalau name kosong gimana? Nah, kan gitu toh. Nah. Ya, paham ya? Jadi nggak boleh kosong. Kode barang nggak boleh kosong. Tapi kalau misalkan bisa nggak sih, misalkan name, nama boleh kosong nggak? Nggak boleh, karena ada nama. Jurusan boleh kosong nggak? Oh, nggak boleh. Misalkan alamat boleh kosong nggak? Mungkin boleh. Nah, berarti alamat itu bukan mandatory atribut. Jadi ada atribut yang memang harus diisi. Not null. Ya kan? Dalam teori besok di create table ada namanya not null. Bahwa atribut ini tidak boleh kosong. Ya. Kemudian tadi ada yang namanya derived atribut. Jadi suatu atribut yang ternyata tercipta karena atribut lain. Contoh, ya, Anda kadang nggak nyadar soalnya. Banyak teman-teman yang ya sebenarnya itu apakah mau dijadikan sebuah atribut atau dia itu monggo. Ya, contoh misalkan ada tabel pegawai, ya, atau entitas pegawai. Kemudian muncul namanya atribut tanggal lahir. Pada saat Anda tahu tanggal lahir seorang pegawai, maka otomatis Anda akan tahu umur gitu loh. Otomatisasi. Jadi umur itu akan tercreate karena adanya tanggal lahir. Misalkan, Mas Amin itu lahirnya 28 September 1995 misalkan. Maka seorang sistem di database akan tahu untuk tanggal ini, tahun ini berapakah umurnya. Itu kan karena ada proses tanggal lahir. Jadi jangan sampai udah ada tanggal lahir, umurnya Anda isi manual. Nah, itu salah kaprah. Jadi atribut umur ini adalah atribut yang diperoleh karena adanya tanggal lahir. Ini yang disebut sebagai derived atribut. Contoh lagi, misalkan Anda mulai meminjam. Kapan mulai meminjam? Kapan selesainya?
mungkin muncul durasinya. Oh, saya meminjam 8 jam 20 detik. Jadi ini memang atribut, tapi atribut yang muncul karena atribut yang lain. Itulah yang disebut sebagai atribut tuh. Nah, gitu loh, ya. Dan yang lain. Pak, apakah suatu atribut turunan saya create dalam sebuah atribut dalam tabel? Boleh ya, boleh tidak. Kalau memang ternyata, contoh misalkan kemarin, ada nggak sih di tabel employees yang ada umurnya? Nggak perlu. Karena untuk bisa mengetahui umur seorang karyawan, Anda bisa mengambil dari tanggal lahir dia. Maka nggak perlu bikin atribut umur. Kalau Anda bikin atribut umur, ya monggo gitu kan. Tetapi kan nilainya itu akan berubah-ubah. Kalau tahun 2021 Pak Kostawi umurnya 30 gitu kan. Tahun 2022 umurnya 31. Ya, perlu nggak disimpan? Oh, menurut saya atribut-atribut turunan belum tentu harus dibuat gitu loh. Ya kan? Tapi dia akan diproses di dalam sebuah pengolahan data aja gitu ya. Oke. Silakan ya kalau ada pertanyaan bingung tanyakan ya. Baik. Derivate atribut. Nah, sekarang kalau bicara tentang atribut, maka Anda juga bahwa suatu atribut itu kan sebetulnya butuh yang harus paham tentang key. Karena dalam sebuah tabel, sebuah entitas kan kadang muncul ada yang namanya primary key, kemudian kunci tamu, dan seterusnya gitu kan. Nah, prosesnya kita akan pahami satu-satu. Ya. Jadi, suatu atribut itu bisa disebut sebagai super key. Di mana artinya jadi suatu atribut bisa satu, bisa dua atau lebih yang bisa membedakan data dalam suatu tabel. Itu super key. Ya. Sedangkan kandidat key itu adalah suatu atribut yang memang dari beberapa atribut dia yang paling akan dijadikan key, yang memang dia paling membedakan dibandingkan dengan atribut-atribut yang lain. Ya kan? Yang kemudian akhirnya disebut sebagai primary key. Nah, kan gitu. Karena setiap tabel atau setiap entitas atau setiap entitas dalam bentuk tabel itu pasti akan punya primary key. Jadi atribut sebagai kunci utama. Ya kan? Kemudian yang berikutnya ada yang namanya alternative key. Jadi ternyata Anda akan menemukan sebuah data, sebuah tabel atau entitas yang kadang tidak ada kuncinya gitu loh. Yang akan membedakan antara data yang lain sehingga Anda bisa membuat suatu atribut baru yang memang dia dijadikan sebagai key. Itulah yang disebut sebagai kunci alternatif. Nah, ya. Oke. Kemudian composite key. Nah, composite key itu ada yang menyampaikan jadi suatu tabel entitas yang key-nya atau primary key-nya itu lebih dari satu. Nah, biasanya proses itu terjadi pada saat terjadi hubungan many to many antar dua entitas yang kemudian membentuk sebuah entitas baru atau tabel baru ya. Jadi di tabel 1 misalkan ya ada tabel A, ada tabel B. Karena hubungannya itu adalah many to many, ntar saya jelaskan, maka akan menghasilkan suatu entitas baru. Ingat, ini entitas itu hubungannya dengan tabel. Misalkan di sini ada atribut 1, 2, 3. Di sini ada atribut namanya misalkan 4 ya. Nah, namanya atributnya adalah atributnya misalkan namanya adalah 4, 6, 7 gitu kan. Nah, ini contoh aja loh ya. Maka karena ini sebagai primary key di tabel A, misalkan ya. Ini A, misalkan. Kemudian ini tabel B. Kemudian ini sebagai primary key di tabel B, misalkan ya.
ternyata hubungan antara A dan B karena many to many menghasilkan tabel atau entitas C. Nah, berarti kan sebetulnya C ini kan hubungan antara B dan A. Maka di sini muncul, hubungannya berdasarkan apa? Yaitu 4 dan 1. Itu loh. Di mana 4 itu relasi ke sini, ya kan, ke atribut B, ke atribut 4 milik tabel B. Sedangkan 1 itu adalah atribut yang menghubungi dengan tabel A gitu loh. Nah, maka di sini biasanya inilah yang kita sebut sebagai komposit K gitu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ada namanya Fourigen K. Nah, kalau suatu atribut di tabel A dia sebagai primary K, maka di tabel lain biasanya disebut sebagai kunci tamu. Begitu juga misalkan ada tabel B di mana 4 ini adalah primary key, ya kan? Karena di sini ada 1, maka ini adalah sebagai kunci tamu dari tabel B, yaitu 4 ya, 4 ini ke sini, sorry ya. Kemudian kalau 1 itu adalah di sini. Nah, gitulah. Itu namanya Fourigen key atau kunci tamu. Ya. Oke. Baik, ntar kita akan bahas satu-satu biar Anda jelas. Oke, ya. Baik, sekarang super key tadi ya. Super key itu apa sih? Suatu atribut yang terdiri dari 1 ya atau lebih yang dapat membedakan setiap baris dalam suatu tabel atau entitas. Contoh di sini. Ya. Oke, kita lihat sini. Nah, ini ada name, ada nama, ada alamat, ada jurusan. Katakanlah ini tabel mahasiswa ya, atau entitas mahasiswa. Ada berapa record? 1, 2. Nah, super key itu adalah 1 atau lebih atribut yang dapat membedakan. Nah, yang pertama, coba lihat. Yang membedakan antara data yang lain dengan yang lainnya bisa berdasarkan NIM. Nah, gitu. Atau mungkin berdasarkan NIM dan nama. Boleh, ya kan? Untuk membedakan antara data yang lain. Atau antara NIM dengan alamat. Boleh. Atau mungkin NIM dengan jurusan. Boleh. Ya kan? Karena ada yang membedakan. Tapi coba, kalau alamat dengan jurusan. Bisa nggak alamatnya sama, jurusan sama? Bisa. Maka itu bukan super key. Jadi minimal dari tabel ini ada 3 kemungkinan. Yaitu NIM sendiri, NIM dengan nama, NIM dengan alamat, atau NIM dengan jurusan. Berarti ada apa? Ada 5 alternatif super key, yaitu NIM pertama, NIM dengan nama kedua, NIM dengan alamat ketiga, NIM, NIM nama, NIM alamat, NIM jurusan. Berarti ada 4 ya. Oke. Kalau nama dengan alamat bisa nggak super key? Nggak bisa. Bisa saja namanya sama, alamatnya sama kan gitu. Ya, itu yang namanya super key. Ya. Oke. Ya. Jadi nama, alamat, jurusan tidak mungkin bisa menjadi super key. Nah, dari super key inilah suatu atribut bisa disebut sebagai namanya kandidat key, yaitu suatu atribut yang paling, nah, ulang lagi. Suatu atribut yang minimal yang bisa dijadikan sebagai kunci. Kalau kita lihat dari sini jelas jelas sama NIM. Nah, maka dari data ini mana yang sebagai kandidat key? Yaitu NIM itu sendiri. Karena NIM itu adalah satu-satunya di atribut tabel itu yang bisa membedakan data di tabel mahasiswa. Biasanya kandidat key ya tadi not null, ya dia sebagai mandatori atribut, tidak boleh kosong, ya biasanya unik kan ya, dan biasanya memang tidak terjadi duplikasi atau tidak ada data yang sama. Itu kandidat
key ya. OC. Baik. Setelah kandidat key, apa yang berikutnya kita pahami? Yaitu primary key itu. Makanya kandidat key itulah yang sering kita sebut sebagai primary key. Yaitu kunci utama dari suatu entitas. Ya. Kenapa disebut sebagai primary key? Karena memenuhi syarat sebagai kandidat key-nya. Oke? Nah, primary key sudah. Nah, kemudian ternyata dalam kasus ada yang disebut sebagai alternatif key. Apa itu? Ya tadi saya bilang. Jadi Anda pada suatu entitas atau suatu tabel, Anda bisa membuat sebuah atribut baru. Atribut itu akan dijadikan sebagai alternatif key. Karena untuk mewakili tabel atau entitas itu sebagai kunci utamanya. Ntar prosesnya ntar saya contohnya ada ya. Nah, contoh nih. Misalkan kita ada tabel hobi ya. Ini ada tabel hobi. Ya. Ada tabel hobi misalkan. Oke. Ya, ada tabel hobi ya. Ternyata untuk tabel hobi itu ada 2 atribut yaitu nama ya. Nama dan keterangan misalkan, ya kan? Nah, misalkan saja. Ya kan? Ada membaca, membuat program, makan. Nah, ini kan mungkin dalam prosesnya agak sulit ya. Misalkan kalau kita, wah ini kayaknya untuk bisa membedakan, kita perlu menggunakan ini deh. Misalnya, udah berarti Anda tambahkan. Misalkan di sini ada kode hobi misalkan. Oh, kalau kodenya 1 berarti membaca. Kalau kodenya 3 berarti makan. Kalau kodenya 2 berarti membuat program. Misalnya ada 4 berarti apa dan seterusnya. Ya, itu boleh. Itu yang disebut sebagai alternatif key. Biasanya memang agak lebih efektif gitu loh. Ya. Jadi kita tambahkan. Nah, kemudian namanya ini tadi udah ya, sorry ya. Kemudian ya. Berikutnya adalah suatu nilai dalam suatu entitas atau tabel yang mempunyai satu atau lebih atribut yang sebagai key atau primary key. Contoh ya. Saya contohkan lagi misalkan ya. Jadi ini adalah tabel nilai. Kalau kita lihat ini kan ada NIS, nomor induk siswa, atributnya, ada nama, ada tabel, ada semester, ada mapel, ada nilai. Kalau Anda lihat sebetulnya kan jelas ya bahwa NIS dan nama itu kan sebetulnya adalah punyanya tabel siswa. Ya kan? Misalkan. Ya kan? Kemudian tahun pelajaran ya, tahun pelajaran semester. Ini mungkin kalau kita lihat berarti ketiga ini bisa kita lihat sebagai dari tabel mapel misalkan. Ya kan? Ini dari tabel mapel misalkan ya. Dari tabel mapel. Ya kan? Mapel. Sebentar. Nggak terbiasa begini ya. Tabel mapel misalkan ya. Mapel. Ya kan? Oke. Nah, maka ini adalah sebuah tabel siswa. Jadi NIS ini sebetulnya diperoleh dari tabel siswa dan mapel diperoleh dari tabel mapel. Karena antara siswa dan mata pelajaran kan namanya, berarti kan seorang siswa jika belajar mata pelajaran dapat nilai apa. Nah ini kan muncul tabel nilai. Maka ada NIS dan mapel itu yang disebut sebagai composite key. Atau dalam prakteknya NIS itu karena sebagai primary key di tabel siswa, mapel juga sebagai primary key di tabel siswa, maka sebetulnya di tabel nilai ini NIS sama mapel adalah foreign key.
Tapi dia sebagai apa namanya composite key, ya kan? Karena dia akan membedakan antara data-data yang lain. Nah, sering disebut sebagai composite key. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi misalkan di situ ketika ingin mendapatkan informasi mengenai nilai matematika dari Rudi, maka perlu disebutkan tahun pelajarannya atau tapel misalkan, ya kan? Dan semester lain yaitu NIS dan MAPEL yang disebut menunjukkan bahwa composite SK kan gitu. Jadi memang itu yang disebut sebagai composite K, ya. Oke. Ntar proses-proses berikutnya Anda akan semakin tahu. Ya ini namanya composite K. Baik. Oke, maka berikutnya ada yang disebut sebagai Fourigen K ya tadi sebetulnya. Jadi ini tuh tadi NIS sama tapel atau mapel ini sebetulnya, NIS sama mapel itu yang disebut sebagai Fourigen K karena dia sebagai kunci tamu di tabel lain. Yang biasanya dijadikan sebagai relationship-nya. Ya. Oke, ini tentang atribut dan berbagai kuncinya. Nah, ya ini contoh lain nih, Fourigen K lain. Contohnya ya, misalkan ini ada dua atribut, ada dua tabel. Kalau kita lihat di situ, katakanlah ada tabel mahasiswa, ada tabel jurusan. Ya. Nah, ternyata bahwa seorang mahasiswa hanya boleh mengambil satu jurusan. Berarti one, two, itu jurusan bisa diambil oleh banyak siswa atau mahasiswa. Berarti kalau dari mahasiswa ke jurusan adalah one to one, sedangkan jurusan ke mahasiswa adalah many to one. Maka relasi antara mahasiswa dan jurusan berarti seorang mahasiswa atau detail jurusan ya. Maka NIM di sini sebagai primary key, kemudian kode sebagai primary key itu akan katakanlah berarti hubungannya berdasarkan apa? Oh, misalkan karena tadi berarti di sini kita tambahkan lagi. Ya, kita tambahkan lagi misalkan di sini yaitu kode jurusan. Nah, kan ini contoh. Ya. Contoh loh ya. Berarti ini 11 kodenya. Ini 61 ya. Kemudian ini 02 enggak ada nih, enggak boleh harusnya ya. Kemudian ini 12 misalkan. Berarti yang inilah yang kita sebut sebagai Fourigen K. Kan gitu ya. Oke, ini pemahaman detail tentang Fourigen K. Kita akan bahas pada saat bagaimana cara mentransformasi model IRD ini dalam bentuk tabel relasi Yonah. Ya. Oke. Baik. Jadi itu teman-teman ya. Nah, sekarang untuk perluan kali ini silakan ada studi kasus swalayan. Silakan Anda baca kasus ini secara cermat. Ini adalah sebuah swalayan ABC yang ternyata prosesnya masih manual. Berarti di sini Anda akan dituntut bagaimana bisa memahami masalah-masalah di kasus ini. Yang kemudian tugas Anda adalah tentukan kebutuhan dari sistem informasi swalayan ABC sesuai dengan kasusnya. Jadi kira-kira kebutuhan apa sih yang diperlukan oleh swalayan ABC itu terkait dengan masalahnya gitu. Anda jelaskan, Anda uraikan. Yang kedua, Anda harus bisa mendefinisikan entitas-entitas apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah-masalah di swalayan ABC terkait dengan sistem database-nya. Ya, berapa entitas Anda sebutkan? Anda jelaskan ini kuat atau lemah, serta Anda mencoba menjelaskan atribut-atribut dari setiap entitasnya. Kan gitu. Kemudian yang ketiga adalah
Anda buat diagram IRD-nya, tapi tanpa relasi ya. Jadi belum ada tingkat kardinalitas, nggak usah. Ya, oke. Nah, tugas ini silakan sudah saya siapkan di LMS dan teman-teman harus mengumpulkan dalam bentuk PDF dan dikumpulkan di LMS. Ya, baik. Oke teman-teman, saya kira untuk pertemuan perkuliahan hari ini cukup sekian ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan jika ada pertanyaan silakan Anda bisa lewat WhatsApp group atau media yang lain dan kita bisa komunikasi, bisa kolaborasi untuk bisa memahami sebuah permasalahan terkait tema hari ini. Jadi untuk tema hari ini pertama Anda sudah memahami tentang berbagai pengertian IRD meliputi entity dengan berbagai macam bentuk, ya kan, dan yang lainnya. Kemudian Anda sudah belajar tentang relasi atributnya dengan berbagai jenis atribut dan juga kunci-kunci dalam suatu atribut. Ya. Nah, minggu depan kita akan belajar bagaimana sih relasi antara entitas. Ya, Anda akan paham tentang tingkat kardinalitas ada one to one to many, dan many to many. Jadi seri-seri berikutnya sangat krusial karena memang Anda harus memahami dari dasar. Ya, pemahaman ini akan menjadikan Anda akan mempunyai kebiasaan mendesain sebuah database sehingga kalau Anda paham secara konsep dasarnya maka apapun perubahan-perubahan di dalam sebuah database Anda akan jauh lebih mampu dan bisa. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan sukses selalu. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.